كثيرا وسبحان الله له الدين ولو كره الكافرون ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Kumpul di Bukit Gelanggang, lapangan sholat Idul Adha Kota Dumai tahun ini. Kemudian selawat beserta salam buat junjungan kita, Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat mengikuti segala sunnah-sunnah beliau di sepanjang kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah, melaksanakan sholat Idul Adha kali ini kita dengarkan sambutan Wali Kota Dumai kepada yang terhormat Bapak Haji Khairil Anwar. Kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang terhormat, yang saya hormati para asisten, staf ahli di lingkungan pemerintahan Kota Dumai, yang saya hormati para inspektur, kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, kepala bagian, dan direktur rumah sakit umum daerah Kota Dumai, pimpinan instansi vertikal Kota Dumai, yang saya hormati Kepala Kemenak Kota Dumai Bapak Haji Darawi beserta seluruh jajaran, yang saya hormati para camat dan lurah Kota Dumai yang hadir pada kesempatan berbahagia ini, yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh pemuda, insan pers, kaum muslimin dan muslimat, jemaah sholat id rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat kembali bersama-sama mengikuti sholat Idul Adha 10 Zulhijjah, salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan sekali selama hayat di kandung badan. Dengan melaksanakan ibadah haji, maka seorang muslim insya Allah akan sempurna keislamannya serta telah lengkaplah rukun di dalam agamanya. Di tengah suasana Idul Kurban 1434 Hijriah ini, marilah kita sejenak merenungkan dan mengintrospeksi ke dalam diri kita masing-masing atas makna yang terkandung dalam perayaan Idul Adha tahun ini.
saya menggugah semangat rela berkorban seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam demi kebaikan kita bersama. Kita menyaksikan ada saudara kita yang hidup berkecukupan, namun di lain pihak masih banyak saudara-saudara kita yang masih di bawah garis kemiskinan yang sangat membutuhkan perhatian dan uluran tangan kita. Adapun agama kita mengajarkan keutamaan dari hari nahar ini bagi kita yang tidak berkesempatan melakukan ibadah haji, yakni melaksanakan kurban bagi yang mampu, serta berpuasa sunat Arafah sehari sebelumnya bagi diri yang kuasa melaksanakannya. Hal ini ditegaskan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat Al-Kautsar 108. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, makna dari kurban sejatinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana kita yakini bersama, bukanlah darah dan daging kurban itu yang dinilai oleh Allah, akan tetapi ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang paling penting. Momentum berkurban adalah saat pihak yang akan melaksanakan kurban pada hari ini dan esok. Sedekah dan infaknya untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, serta kepada panitia kurban yang dapat bekerja sebaik-baiknya, sehingga pembagian daging kurban dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran sebagaimana yang digariskan dalam fikih agama kita. Semoga di masa yang akan datang kita dapat lebih meningkatkan kualitas iman. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan segala usaha kita mendapat ridho Allah dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang melaksanakan sholat Idul Adha kali ini, mari kita perhatikan dulu tata tertib dalam melaksanakan sholat Idul Adha ini. Pertama, dasar hukum melaksanakan sholat Idul Adha ini adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dituntut untuk melaksanakannya. Yang kedua, sholat Idul Adha ini terdiri dari 2 rakaat. Rakaat yang pertama, kita melaksanakan takbir sebanyak 7 kali. Rakaat yang kedua, kita melaksanakan takbir 5 kali. Antara takbir yang kita laksanakan, kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian niat boleh kita pasang di dalam hati dan boleh juga kita lapaskan sebagaimana kebiasaan kita. Bagi Bapak Ibu yang melapaskan niat sebelum takbir, usolli sunatan li'adil adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Dalam hati sengaja aku melaksanakan sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat mengikut imam karena Allah. Terus sehabis kita melaksanakan sholat, kita iringi dengan khutbah. Untuk itu kepada Bapak kaum muslimin hadirin hadirat, mari kita dengarkan khutbah Idul Adha ini dari awal hingga akhir dengan khusyuk, karena khutbah merupakan bagian daripada pelaksanaan sholat itu sendiri.
Bapak kaum muslimin hadirin hadirat rahimakumullah, petugas sholat Idul Adha 1434 Hijriah tahun ini yang bertindak selaku khatib Bapak Al-Ustadz Johar Firdaus dari Pekanbaru, Imam Haji Dahnil Qori Kota Dumai sekaligus Dewan Hakim Provinsi Riau, Bilal Arifin SPDI. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum pelaksanaan sholat kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang membawa alas seperti koran dan lain sebagainya, mohon kiranya dapat dirapikan kembali, dibawa pulang kembali, biar lapangan kita ini bersih seperti awal tadi insya Allah. Dan bagi Bapak kaum muslimin yang belum mendapatkan shaf, mohon kiranya untuk dapat segera menyusun shaf yang rapi, mengikuti shaf-shaf yang telah digarisi oleh panitia, agar sholat kali ini tertib, aman, dan insya Allah menjadi sholat yang khusyuk, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita kehendaki. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita masuk kepada pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini. Kepada petugas kami silakan dengan segala hormat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala alladhi ja'ala al-qalila Ibrahima imama lana wa lisa'il bashar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts lin-nasi la yanfidahum min kaidi syaitan wa najjihim min azabin nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Faqala aidan wa'adzin fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, kita agungkan namanya, kita syukuri nikmatnya, kita tegakkan agamanya, kita besarkan syiarnya, dan kita pertahankan kesuciannya dengan segala pengorbanan yang kita lakukan untuknya. Semenjak tadi malam hingga menjelang sholat id tadi, kita telah memandangkan takbir, tahlil dan tahmid secara terus-menerus, baik di rumah, di langgar, di masjid, di jalan-jalan, dan di tempat-tempat lain. Di sana sini terdengar suara Allahu Akbar
yang berarti Allah Maha Besar, disusul dengan tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan ditutup dengan bacaan-bacaan tahmid walillahil hamd, dan hanya bagi Allah segala puji dan puja. Dengan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita tanamkan keyakinan tentang kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah lah yang Maha Besar, sedang selain Allah adalah kecil, bahkan amat kecil. Adapun yang telah kita bangga-banggakan dari kekayaan harta, kebesaran pangkat dan kekuasaan, dan kemewahan dunia, semua itu adalah kecil dan tidak ada artinya sama sekali bila kita bandingkan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian tidak ada perlunya kita membanggakan betapa banyaknya kekayaan yang kita miliki, karena kekayaan itu kecil, dan juga tidak perlu kita menyombongkan pangkat, kekuasaan, kedudukan, keahlian, prestasi, dan penghargaan lain yang kita miliki. Semuanya sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Maha Besar hanyalah Allah, pencipta alam semesta. Dialah yang berhak untuk kita sembah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dialah yang memiliki segala kelebihan, dan dia pula lah yang patut kita puji. Walillahil hamd, dan hanya bagi Allah segala puji dan puja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini adalah hari raya akbar bagi umat Islam seluruh dunia, yang dikenal dengan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha disebut akbar karena terkait dengan dua ibadah penting dalam Islam, yaitu ibadah haji dan ibadah korban. Ibadah haji adalah wajib dilakukan setiap umat Islam yang memiliki kemampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 395, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan seorang mukmin yang mempunyai kemampuan lalu dia tidak menunaikan ibadah haji dengan alasan belum mendapat panggilan. Sebab ibadah haji telah disuruhkan Nabi Ibrahim alaihissalam semenjak 3600 tahun yang lalu, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 27, wa ajil fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhabirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segala penjuru yang jauh. Dilihat dari rukun dan simbol-simbol terdapat dalam ibadah haji, banyak hikmah yang dapat diambil darinya. Di antaranya, pertama, ibadah haji merupakan sarana untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah dan silaturahim antara sesama Islam di seluruh dunia. Salah satu kunci memperkuat ukhuwah Islamiyah dan silaturahim adalah karena adanya persamaan, yaitu kita sama-sama diciptakan dan berada di bawah kekuasaan Allah, dan kita sama-sama melakukan pengabdian kepadanya. Wujud persamaan ini nampak dari pakaian haji yang serba putih dan tidak berjahit. Ini adalah lambang kesucian hati orang melakukan ibadah haji, bahwa mereka semata-mata melakukan karena Allah. Pakaian ihram yang serba putih sekaligus menunjukkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat membutuhkan perjuangan. Kita belajar dari usaha keras Siti Hajar untuk mendapatkan air minum untuk anak tercinta Ismail dengan berlari-lari di antara bukit Safa dan Marwah. Safa secara bahasa berarti kesucian dan ketegaran.
Ini melambangkan bahwa dalam kehidupan seseorang harus berusaha dengan kesucian hati dan ketegaran. Kalau ini dilakukan, maka kita akan memperoleh marwah yang berarti kepuasan, penghargaan, dan murah hati. Dengan demikian, apabila kita berusaha dalam hidup ini secara maksimal, insya Allah hasil usaha akan diperoleh, baik melalui usahanya maupun melalui anugerah Allah, seperti yang dalam dialami Siti Hajar bersama putra Ismail untuk mendapatkan yang kita kenal dengan air Zam-Zam. Ketiga, padang Arafah yang luas lagi gersang sebagai tempat wukuf atau berhentinya jemaah haji sampai terbenam matahari pada tanggal 9 Zulhijjah kemarin. Seharusnya menjadi tempat menemukan ma'rifah, pengenalan diri, kesadaran diri sejati tentang jati diri akhir dari perjalanan hidup ini. Serta di sini pula seharusnya setiap jemaah haji menyadari langkah-langkahnya selama ini. Di sini pula seorang harus menyadari kebesaran dan keagungan Allah kepada semua makhluk. Kesadaran ini yang mengantarkan seorang untuk menjadi arif, menjadi sadar, dan amat mengetahui siapakah sebenarnya dirinya, sedang di mana dia berada, dan hendak kemana dia menuju. Manusia tidak lain adalah makhluk ciptaan Allah yang sedang berada di dunia sebagai tempat untuk beramal dan hendak menuju kehidupan akhirat yang abadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang ibadah kurban, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kurban kepada mereka yang memiliki kemampuan. Hal ini dipahami dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 2. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dengan demikian, kurban adalah sebagai rasa syukur atas nikmat Allah. Jika ada orang yang mampu tetapi tidak mau berkorban, jangan salahkan bila Allah mencabut nikmat-nikmat yang telah diberikannya, sebab Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dalam firman-Nya di dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man wajada sa'atan falam yadha fala yaqrabunna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan keuangan lalu tidak berkorban, maka janganlah ia datang ke tempat sholat kami. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ibadah kurban yang kita lakukan mempunyai banyak nilai penting yang patut diaktualisasikan atau diwujudkan dalam kehidupan kita. Di antaranya, pertama, kurban yang secara bahasa berarti pendekatan. Berarti orang yang berkurban adalah orang yang berusaha untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah. Kenapa kita perlu mendekatkan diri kepadanya? Jawabannya sangat sederhana sekali. Karena kita berasal dari Allah dan akan kembali juga kepada Allah. Namun dalam perjalanan waktu tidak jarang di antara kita yang melakukan dosa, dan ini berdampak pada menjauhnya Allah dari kita. Bila Allah telah jauh, tentu curahan kasih sayangnya akan jauh dan berkurang pula kepada kita. Oleh sebab itu perlu adanya upaya untuk kembali dekat dengannya. Upaya ini harus dilakukan dalam bentuk perbuatan baik. Sebab Nabi pernah mengatakan bahwa ikutilah perbuatan tercela yang kamu perbuat dengan perbuatan baik, sebab perbuatan baik itulah yang akan menghapus perbuatan tercela. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kurban adalah salah satu perbuatan baik yang dapat menghapus perbuatan tercela,
yang telah menjauhkan dirinya dari Allah, sehingga dia kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita dekat dengan Allah, apapun yang kita harapkan kepadanya akan dikabulkannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon doa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Untuk mau dan dapat berkorban, seseorang harus berpandangan jauh ke depan, bahwa hidup bukan hanya sesaat ini dari sini, tapi ada lagi hidup yang lebih bahagia, abadi dan kekal, yaitu hidup di akhirat. Apabila seorang telah tertanam dalam pikiran hatinya sikap seperti ini, maka ia dengan mudah dan merasa senang untuk berkorban apa saja dengan mengharapkan keridhaan dan kebahagiaan abadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaknya pemahaman seperti pula yang mengilhami Ibrahim dan anaknya Ismail. Meskipun Ibrahim sangat mencintai Ismail sebagai anak satu-satunya, tetapi ketika kecintaan itu bertemu dengan perintah Allah untuk menyembelih anaknya, ia dengan penuh keikhlasan mendahulukan perintah Allah. Ibrahim sadar bahwa apapun bentuknya, apabila hal tersebut perintah Allah, maka harus taat dan dipatuhi. Begitu pula Ismail dengan penuh kesadaran dan rasa sabar, menyadari buat apa hidup lama dia mendapatkan kebahagiaan lebih abadi di sisi Allah melalui pengorbanan. Namun Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, mengganti Ismail dengan seekor hewan sembelihan. Dari uraian di atas jelas sekali bahwa sebenarnya kemauan berkorban sangat terkait dengan ketakwaan seseorang, dan memang takwa ini pula lah yang dari Allah dalam berkorban, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumha wala dima'aha walakin yanalahu taqwa minkum. Daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Kedua, penyembelihan hewan kurban bertujuan membantu saudara-saudara kita sesama muslim, terutama yang kurang mampu melalui pendistribusian daging kurban kepada mereka. Ini merupakan wujud kebersamaan dan persaudaraan muslim dengan muslim lainnya. Oleh sebab itu, seharusnya dalam situasi ekonomi yang serba sulit ini, mereka yang memiliki kemampuan dituntut untuk peduli kepada mereka yang miskin. Jika si kaya telah peduli kepada si miskin, ini merupakan jalinan silaturahim yang sangat baik. Silaturahim inilah yang dapat berfungsi untuk membuka pintu rezeki, memperpanjang umur, dan menghindarkan diri dari mati buruk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silaturahim seperti ini pula lah yang dapat menghindarkan diri dari kehinaan dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang tali kepada agama Allah dan tetap berikat janji dengan sesama manusia. Ketiga, sejarah ibadah kurban tidak bisa dilepaskan daripada Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan putranya Ismail. Kedua manusia mulia tersebut adalah orang-orang yang lulus dan ujian Allah. Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar diuji kerelaannya untuk mengorbankan satu-satunya putra tercintanya, sedangkan Ismail diuji keimanannya dan kesabarannya untuk mau menjadi yang dikorbankan.
Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa satu saat Allah akan menguji keimanan dan kesabaran kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim wal ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wal ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak rugi lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang benar keimanannya, dan sesungguhnya Dia mengasihi orang yang dusta dari keimanannya. Surat Al-Ankabut ayat 2-3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sejarah ibadah haji dan kurban yang tidak dapat dilepaskan dari keluarga Ibrahim alaihissalam, dapat disimpulkan bahwa keluarga Ibrahim alaihissalam merupakan potret rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang patut disuri teladan. Keluarga seperti ini merupakan keluarga yang kita idam-idamkan saat ini. Apa gerangan rahasia keluarga tersebut? Satu, semua anggota keluarga Ibrahim adalah orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah. Sebagai seorang bapak, Ibrahim adalah seorang bapak yang taat dan sayang kepada keluarganya. Sebagai anak, Ismail adalah anak yang taat kepada Allah dan orang tua. Dan sebagai istri, Siti Hajar adalah istri yang taat kepada Allah dan kepada suaminya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin mendapatkan keluarga sakinah, langkah utamanya adalah membentuk semua anggota keluarga menjadi hamba Allah yang taat. Kedua, dalam keluarga Ibrahim terdapat keterbukaan, komunikasi, musyawarah, dan saling menghargai antara sesama mereka. Ketika akan menempatkan keluarganya di Mekah yang saat itu merupakan gunung pasir dan tanah yang tiada berpenghuni, terjadi dialog antara Ibrahim dan istrinya Siti Hajar. Siti Hajar bertanya, apakah ini adalah perintah Allah? Ibrahim dengan tenang menjawab, benar, ini adalah perintah Allah. Jawaban ini menenangkan Siti Hajar, karena ia yakin bahwa Allah akan melihara dan melindungi dirinya beserta anaknya Ismail. Begitu pula ketika perintah untuk mengorbankan Ismail datang, Ibrahim mengajak Ismail mendiskusikannya secara terbuka, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'as sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati af'al ma tu'minu satajidni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapat termasuk orang-orang yang sabar. Sikap seperti inilah yang patut kita contoh bagi keluarga kita. Musyawarah antara bapak, ibu dan anak secara terbuka dan saling menghargai dapat menyelesaikan segala masalah dan problematika rumah tangga dengan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah beberapa nilai-nilai penting daripada haji dan kurban yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita berhasil melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul basir.
وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وحده صدق وحده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آله وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami untuk menyempurnakan iman kami kepadamu. Dan Engkau memberi kami, beri pula kepada orang tua kami baik yang masih, agar kami menaikkan ibadah dengan melakukan sholat, doa, zikir dan tahmid. Engkaulah yang mengetahui kelemahan-kelemahan kami. Ya Allah, ya Ilahi, limpahkanlah karuniamu kepada kami. Lindungi kami dengan kebaikan, pelihara kami dengan rahmat-Mu. Gerakkan lidah kami untuk selalu berzikir kepadamu. Ya Rabbil Izzati, jadikan negeri kami ini negeri yang aman dan tentram. Beri petunjuk kepada kami dan pemimpin-pemimpin kami. Tuntunlah kami selalu berada di jalan-Mu. Ya Allah, ya Syafi, dalam kesempatan ini kami mohon kepadamu ya Allah, sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mereka tidak akan sembuh jika tidak mendapat izin-Mu, karena kesembuhan ada di tangan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, khusus kedua orang tua kami. Ibu bertaruh nyawa melahirkan kami. Ayah tak tahu hujan dan terik matahari menghidupi kami. Karena itu redha Allah, karena redha kedua orang tua. Bagi mereka yang masih hidup, sehatkanlah ya Allah, sehatkanlah mereka, panjangkan umur mereka. Namun bagi yang sudah tiada, terputuslah pengabdian kami dunia ini kepada mereka. Kami tidak bisa lagi mempersembahkan kasih sayang kami, hanya bisa berdoa. Muliakanlah mereka ya Allah di alam barzakh, dan bebaskanlah mereka dari azab sakratul, azab siksaan kubur ya Allah. Jadikanlah mereka nantinya ahli surga. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepada padamu kami minta pertolongan. Kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.